Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kicau mania. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel saya Arifin HGR. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat anakan burung pijantung pisang. Silahkan disimak videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman mengetahui semua proses dan cara merawatnya. Nah, burung pijantung pisang ini termasuk salah satu jenis burung kolibri ya teman-teman. Nah, burung ini banyak disukai karena suaranya seperti suara tengkek ya teman-teman, jadi bisa dijadikan kelangenan atau untuk masteran. Nah, pertama kita harus menyediakan kroto ya teman-teman. Nah, umur beberapa hari ini setelah menetas, bulunya belum komplit, ini masih bulu jarum, maka kita bisa melolosnya dengan kroto teman-teman. Nah, kita biasakan melolosnya dengan kroto. Nah, kita harus telaten mana yang lapar, mana yang membuka mulutnya, kita kasih makan. Nah, biasanya ketika burung pijantung anakan ini kita kasih makan, nah ini baru beberapa suap biasanya dia mengeluarkan kotoran ya teman-teman. Nah, ini satunya kita kasih makan dengan kroto. Nah, kita harus perhatikan dengan sesama agar dua burung anakan yang kita loloh semuanya kenyang ya teman-teman, jangan hanya satu. Nah, kemudian kita juga bisa memberikannya susu. Nah, ini jangan yang kental ya teman-teman, tapi susu yang dilarutkan. Nah, kebetulan saya punya anak bayi. Nah, kebetulan ada sisa susu. Nah, ini saya sering berikan pada anakan burung pijantung pisang ini. Nah, kalau pakai pipet lebih mudah ya teman-teman. Nah, ini kebetulan pipetnya saya tersedia karena ada obat-obatan untuk anak ketika anak saya demam ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa variasi memberi makan anakan pijantung pisang dengan jangkrik yang telah dipotong-potong ya teman-teman. Nah, terutama bagian isi perutnya. Nah, kalau teman-teman telaten, maka isi perutnya yang berwarna putih bisa kita berikan. Ataupun bila teman-teman agak sibuk, yang penting jangkriknya dipotong kecil-kecil dan kita bisa suapin langsung. Nah, kemudian variasinya kita bisa berikan ulat Hongkong yang dipotong kecil-kecil, tentunya yang berwarna putih ya teman-teman, yang berganti kulit, karena kulitnya yang berganti kulit tidak keras. Dan kita bisa celupkan ke dalam air susu. Nah, karena termasuk jenis burung pemakan nektar, maka kita latih minum susu. Nah, lagi pula susu juga banyak nutrisinya ya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan pinset atau alat yang kira-kira teman mudah untuk meloloh dari anakan burung pijantung pisang tersebut ya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman harus memperhatikan bahwa dua-duanya harus kenyang semua. Nah, karena apabila kurang teliti, dikhawatirkan hanya satu yang kenyang, maka yang satu bisa mati ya teman-teman. Nah, kita harus benar-benar teliti ketika dua-duanya rata, kita kasih makan, dan dua-duanya sudah kenyang, maka kita bisa hentikan. Nah, variasinya untuk pemberian makan itu bisa teman-teman atur sendiri. Kapan menggunakan kroto, kapan menggunakan jangkrik, dan kapan menggunakan ulat Hongkong. Nah, dengan adanya variasi pemberian makan, maka apabila kroto kita susah dalam mencari, maka alternatifnya kita bisa menggunakan jangkrik atau ulat Hongkong. Nah, ini teman-teman. Jadi kita pastikan bahwa dua-duanya kenyang ya teman-teman. Nah, satu persatu kita kasih makan. Harus telaten. Nah, bisa menggunakan pinset atau alat bantu yang lain yang sekiranya teman-teman memudahkan ketika melolosnya ke dalam
paruhnya ya teman-teman. Nah, kita juga bisa memberikannya susu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang memberikannya gula yang dilarutkan ya teman-teman. Silakan saja, yang penting sekiranya ada variasi dari pemberian makanan agar nutrisi dari burung pijantung pisang ini terpenuhi ya teman-teman. Nah, susu yang diberikan tentunya juga mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan untuk anakan burung pijantung ini. Nah, sama seperti bayi ya teman-teman. Kenapa banyak orang yang memelihara burung dari anakan atau lolohan? Karena ketika kita merawat burung dari lolohan, maka kita akan lebih mudah untuk membentuknya. Maksudnya seperti apa? Kita bisa memaster burung tersebut dengan suara yang lain agar burung tersebut bervariasi. Nah, kita juga bisa menyetel menu makanan burung tersebut. Artinya ketika dari kecil disetel sesuai dengan makanan yang menurut kita mudah untuk mendapatkannya, maka dengan proses berjalannya waktu, karena dari kecil sudah terbiasa, sehingga kita lebih mudah untuk memberikan pakan seperti burung ini ketika kecilnya ya teman-teman. Nah, jadi kenapa banyak orang lebih memilih memelihara anakan? Nah, karena dengan berjalannya waktu kita bisa memoles seperti apa burung pijantung pisang ini ke depannya. Nah, tentunya ketika pagi hari jangan lupa untuk menjemurnya sebentar ya teman-teman, tidak perlu lama-lama, ya cukup sekitar 10-15 menit agar terkena sinar matahari. Nah, sinar matahari juga termasuk salah satu yang dibutuhkan dalam perkembangan burung pijantung pisang ini. Di satu sisi juga agar tempatnya tidak lembab ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa memberikan atau menempatkan burung pijantung pisang ini di suatu box atau di suatu sarang di dalam kotak kardus atau kotak plastik. Ketika malam harinya teman-teman bisa memberikannya lampu, ataupun tidak memberikan lampu tidak masalah, yang penting tidak banyak angin atau udara yang dingin di sekitar burung pijantung pisang ini ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Yang belum like dan subscribe, silakan untuk like dan subscribe, dan silakan pula untuk menekan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.